adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Wah Kak, gak terasa ya kita minggu ini udah memasuki bulan ke-10. Wah, bentar lagi kita akan merayakan Natalan loh adik-adik. Bulan lagi. Iya, semua masih bersemangat ya, semua masih Masih. bersukacita ya. Meski kita udah hampir 6 bulan ya Kak ibadah di rumah, mungkin adik-adik sudah kangen sama teman-teman sekolah minggunya ya. Ditahan dulu, kita semua mau ibadah dulu ya adik-adik. Kita mau mengucap syukur meskipun tahun ini kita spesial ya Kak, di rumah terus ya. Tapi penyertaan Tuhan tetap ada dan tetap menyertai kita semua. Yuk kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau mengucapkan ucapan syukur karena penyertaan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Belajar mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Mari adik-adik kita mau belajar mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kita. Bahwa pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan membawa
kami semangat, sukacita untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, masih semangat ya. Nah, sekarang aku mau ibadahnya ini jangan jadi penonton aja di rumah ya adik-adik. Semuanya harus tetap ikut ibadah seperti di gereja ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan ya Kak. Kita mau ajak adik-adik jalan-jalan mendaki-daki ke gunungnya Tuhan. Yuk semuanya kita mau semangat, kita nyanyikan lagu ini, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semua boleh bertepuk tangan ya, jangan malu-malu. Di rumah aja, tapi tetap semangat ya adik-adik ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka. Kau ada di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Dari awal kita mau semangat lagi mendaki ke gunungnya Tuhan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, Tuhan juga ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus, sebab Engkaulah punya Tuhan yang setia ya. Amen. Tadi di kanan ada, di kiri ada, amen, di atas ada, amen, di bawah ada, amen, bahkan di apa Kak? Di suka juga ada, di duka juga ada. Amen. Nah adik-adik, sekarang kita mau sambung pujian kita. Adik-adik di sini semuanya punya masalah? Punya nggak Kak masalah? Ya, iya, mungkin yang ujian masalahnya sulit banget soalnya. Nah bagi Tuhan semuanya kecil. Yuk kita nyanyikan pujian selanjutnya, Gajah Badannya Besar. Semua masih bersemangat ya, kita masih bertepuk tangan. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi
Yesus yang besar. Masalahku jadi kecil, kasihnya Yesus padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Masalahku jadi kecil, masalahku jadi kecil. Iya, tadi pujian ini juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tadi Tuhan Yesus sudah selalu beserta kita, dan Tuhan Yesus juga membuat masalah kita menjadi kecil. Jadi adik-adik tetap bersemangat, tetap bersukacita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah mulai berkeringat ya adik-adik. Ada yang mulai berkeringat? Sepertinya belum ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menyaksikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Untuk tema bulan ini kita ambil cerita tentang seri Hakim-Hakim ya adik-adik. Jadi selamat menyaksikan filmnya, ditonton yang sampai habis ya, karena di akhirnya ada kuis dan challenge-nya. Oke, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu,
ada orang di sini. Maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya, puji Tuhan. Selamat siang adik-adik. Pagi menjelang siang. Ya, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama tadi memuji Tuhan dan kita sudah menyaksikan firman Tuhan melalui film yang kita bersama-sama lihat, dan kesempatan yang indah saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan pertanyaan yang kawan tim mau sampaikan, bahwa di sini ada kuis yang harus adik-adik perhatikan bersama, dan jawabannya boleh ditulis dan nanti dikirim ke Cece Lea ya. Ada hadiah yang menunggu, ada hadiah yang menanti kalian semua, dan saya minta semua kita belajar untuk semua berpartisipasi. Puji Tuhan. Yang pertama, kuis yang pertama adalah siapakah nama Raja Kanaan dalam film itu? Siapa adik-adik? Ayo ya. Yang kedua, siapakah nama dua panglima dalam film itu? Dua panglima dalam film tadi ya. Terus yang ketiga, di mana Deborah biasa duduk? Nah, di mana adik-adik? Kalau yang tadi perhatikan pasti tahu ya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, berapa banyak tentara yang diperintahkan Tuhan maju melalui Nabi Deborah? Nabiah Deborah kalau cewek. ya. Terus yang kelima atau yang terakhir, berapa tahun bangsa Israel aman setelah mengalahkan Raja Kanaan? Berapa tahun adik-adik ya? Yang terakhir, challenge-nya menirukan perkataan Deborah kepada Barak. Nah, tadi yang perhatikan pasti tahu. Dan juga di sini di ayat di kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-14. Bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Nah, adik-adik perhatikan dengan baik dari pertanyaan-pertanyaan dan juga challenge-nya. Setelah selesai atau sudah siap, dikirim ke Cici Lea. Ditunggu ya adik-adik ya, Tuhan berkati. Iya, semuanya udah tahu jawabannya ya. Jangan lupa jawabannya dikirim, oke? Nah, sekarang juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang masih berpartisipasi, yang sudah berpartisipasi mengirim jawabannya, juga yang tetap setia mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Juga buat orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan juga pengumuman pemenang minggu lalu. Wah, siapa yang udah ngirim jawabannya? Wah, pasti yang udah ngirim. Siapa yang merasa udah ngirim? Ya, deg-degan ya jawaban, deg-degan ya pemenangnya ya. Nah, untuk pemenang kuisnya dimenangkan oleh Jeffra. Halo Jeffra. Selamat untuk Jeffra. Lalu untuk pemenang challenge-nya itu dimenangkan oleh Clara dan Iren. Clara, Iren, Tuhan berkati ya. Nah, untuk jawaban kuis minggu lalu nanti akan kami tampilkan juga ya adik-adik ya. Nah, ibadah kita sudah sampai di sini. Tadi kita sudah menyaksikan film yang luar biasa. Juga adik-adik jangan lupa untuk jawab kuisnya ya. Jadi sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa.
Nanti Mbak Wanti akan berdoa untuk anak-anak Ya, sekolah. adik-adik tetap semangat di rumah, amin. Tetap percaya Tuhan baik, Tuhan mengasihi kalian semua yang sekarang lagi belajar di rumah, tetap semangat belajar juga supaya Tuhan memberkati. Suatu saat nanti kita bisa ketemu bersama-sama di rumah Tuhan atau di gereja untuk beribadah bersama-sama. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa yang baik di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih ada, kami masih bisa bersama-sama beribadah pagi ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka, memberikan kepada mereka kesehatan Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu GSIA Royal ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan berkati orang tua mereka masing-masing juga Tuhan, supaya mereka boleh melihat Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani, Tuhan terus pakai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di hari Minggu yang akan datang untuk kami kembali bersama-sama ibadah. Meskipun kami ibadah online Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan juga para orang tua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, Tuhan sampai memberkati. jumpa adik-adik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little Challenge ayat hafalan. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Sebab bagi Tuhan tidak sukar